Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari langsung saja kita buka taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema yang akan kita berbagi dan akan kita bahas mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan mampu kita amalkan, yaitu di antara pintu-pintu rezeki yang Allah berikan kepada hambanya. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita banyak memahami rezeki itu hanya kita anggap adalah materi atau uang. Ya mungkin ini tidak salah. Memang kebanyakan hal yang disebut rezeki itu memang berbentuk materi dan berbentuk uang. Tapi yang namanya rezeki itu tidak harus berbentuk uang. Walaupun memang kita tahu di antara rezeki itu adalah uang atau materi. Tapi subhanallah, kita punya sahabat, tetangga yang baik, yang perhatian kepada kita. Bahkan ketika kita susah atau mungkin dalam kesulitan atau dalam kita mendapatkan satu masalah tanpa kita minta untuk ditolong, tetangga dan teman itu sudah pengertian terlebih dahulu, sudah menawarkan bantuannya kepada kita. Itu juga rezeki. Bayangkan kalau kita punya teman, punya kawan, maaf, maunya hanya mendapatkan keuntungan dari kita. Sementara ketika kita susah dia pura-pura tidak tahu. Ketika kita punya masalah, jangankan dia memberikan pertolongan atau solusi atas persoalan yang kita hadapi, bahkan kadang-kadang mendekat pun kalau dia tahu kita dalam kondisi susah, dia tidak mau. Maka punya teman yang baik, punya tetangga yang baik, yang pengertian, itu juga termasuk rezeki. Bahkan mungkin yang sering kita tidak sadari, yang nilainya kalau dihitung dengan materi mungkin tidak ternilai, yang disebut dengan kesehatan, badan yang sehat, keluarga yang sehat, dan orang-orang yang di dekat kita sehat semua. Itu adalah rezeki yang mungkin boleh jadi dengan banyak bagaimanapun materi yang ada pada diri kita tidak bisa untuk membayar kesehatan tersebut. Maka kesehatan tubuh, kesehatan badan kita itu juga adalah rezeki. Bahkan kita punya anak yang baik, punya anak yang soleh, yang laki-laki soleh, yang perempuan solehah, yang berbakti kepada orang tuanya, yang subhanallah, yang tidak membuat kita jadi fikiran, yang tidak membuat kita jadi kesulitan, selalu hanya memikirkan dia. Anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang baik dan berbakti kepada orang tua pun itu adalah rezeki.
Bayangkan kalau ada orang mempunyai anak, tapi maaf, kerjanya hanya menyusahkan orang tuanya. Maka anak yang baik, anak yang soleh itu juga termasuk rezeki. Apalagi misalnya rezeki, selain kesehatan, selain yang namanya anak yang soleh, kita punya yang namanya, maaf ya, otak, pikiran yang begitu mudah memahami pelajaran, begitu mudah memahami satu ilmu, itu juga adalah termasuk rezeki. Makanya ketika kita berdoa, yang kita minta itu bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang luas. Ya Allah, luaskanlah rezeki kami, bukan berikanlah rezeki yang banyak. Karena kalau rezeki yang banyak itu konotasinya biasanya adalah materi. Maka di dalam doa pun adalah rizqan wasi'an mubarakan. Kan gitu tuh. Yang mana di dalam doa kita, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur razikin. Sekali lagi, doa yang ada, yang biasa diucapkan adalah Allahumma rzuqna, ya Allah berikan kepada kami rezeki yang bagaimana? Rizqan wasi'an, rezeki yang luas, dan bukan sekadar luas tapi juga rezeki yang halalan, yang halal, thayyiban yang baik, mubarakan yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta khairur razikin, karena engkau ya Allah adalah Tuhan yang maha memberi, maha baik dalam memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Usikum wa nafsi wa iya bitaqullah. Pertanyaannya adalah, apa pintu-pintu rezeki yang disediakan oleh Allah kepada kita agar rezeki kita itu insya Allah tidak putus? Memang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat 11 surat Hud ayat 6. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah dalam firman-Nya surat 11 atau surat Hud ayat 6 ini adalah wa ma min dabbatin. Tidak ada satupun makhluk yang melata di dunia ini, apalagi manusia. Apapun makhluk yang melata di permukaan bumi ini, bahkan yang ada di dalam tanah pun, seperti cacing misalnya, selama dia masih hidup, selama dia masih bernyawa, selama dia belum mati, Allah katakan wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satupun makhluk yang melata di permukaan bumi ini kecuali illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah jamin rezeki bagi hamba, bagi makhluk-makhluk Allah yang melata tersebut. Jadi bahkan kalau kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang bagaimana ciptaan manusia, hadis yang cukup panjang, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Setiap kalian, kata Allah, yang namanya manusia, yang namanya Ibnu Adam, itu berada di dalam setiap rahim ibunya sebelum lahir 40 hari pertama berbentuk nutfah. Nutfah itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah mani. Kalau dalam kita belajar ilmu tentang biologi, mani itu ada dua macam. Ada yang disebut sperma, ada yang disebut ovum. Sperma adalah mani dari laki-laki, ovum mani dari perempuan. Tapi secara umum namanya nutfah. Nah, 40 hari pertama ketika sperma dan ovum tadi sudah mulai
menyatu di dalam rahim 40 hari pertama masih berbentuk nutfah, kata Rasul. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. 40 hari berikutnya berubah menjadi gumpalan darah. 40 hari berikutnya berubah menjadi gumpalan daging, mudghah, kata Rasul. Nah, ketika tepat umurnya 120 hari dari awal terjadinya, ya, yang disebut dengan pertemuan antara nutfah dan yang disebut dengan sperma dan ovum tadi, tepat umur 120 hari menurut hitungan Allah, apa yang terjadi? Fayursalu ilaihil malaku. Allah mengutus malaikat. Yang pertama kali malaikat itu disuruh oleh Allah untuk apa? Fayanfukhu fihi ruha, untuk meniupkan nyawa. Dan pada waktu yang sama, ketika Allah menyuruh malaikat tadi meniupkan nyawa, pada waktu yang sama malaikat tadi disuruh oleh Allah untuk mencatatkan 4 hal. Yang pertama, bikat birizkihi, disuruh oleh Allah untuk mencatatkan rezekinya. Kemudian wa ajalihi, disuruh oleh Allah untuk mencatatkan ajalnya, kapan dia mati, berapa jatah umurnya. Kemudian disuruh oleh Allah untuk mencatatkan wa amalihi, apa karirnya nanti. Bahkan disuruh oleh Allah hal yang keempat, asyakiyun aw sa'idun, apakah nanti dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah pun sebetulnya sudah ada catatannya. Namun dalam ilmu tauhid, hal-hal yang baru hanya di dalam pengetahuan Allah, yang Allah tidak menginformasikan kepada makhluknya, yang hanya Allah yang maha tahu tentang apa yang ditetapkan itu, ya, maka itu adalah sesuatu yang masih bersifat ghairu mu'assirah. Dalam ilmu tauhidnya begitu, Pak. Apa itu ghairu mu'assirah? Sesuatu yang belum harga mati, masih bisa mengalami perubahan. Nah, bagaimana mengalami perubahannya? Ya tergantung usaha kita, tergantung ikhtiar kita. Artinya adalah tergantung bagaimana doa, ikhtiar dan usaha kita sebagai makhluknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang tidak diberitahu oleh Allah ketika kita umur 120 hari, itu salah satunya rezeki. Maka kalau kita belajar ilmu tasawuf, ya, rezeki itu tidak dicari, tapi diapakan? Dijemput. Beda, dicari dengan dijemput beda. Kalau dicari sesuatu yang belum ada dan yang tidak ada. Tapi kalau dijemput sesuatu yang sebetulnya sudah ada, tapi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dirahasiakan oleh Allah? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah menginginkan kita hidup di dunia ini normal, kreatif. Ya, coba kalau seseorang dia sudah tahu, ya, dari kecil dia pasti akan jadi orang kaya. Gimana, Ustaz Muslih? Kalau orang sudah tahu, yakin dia pasti akan jadi orang kaya. Relatif. Ngapain gua sekolah tinggi-tinggi? Ngapain saya bekerja sungguh-sungguh? Ya ujung-ujungnya kaya. Ujung-ujungnya kaya, nggak perlu sekolah tinggi, ya Pak ya. Ujung-ujungnya dan sudah pasti kaya. Masalah manusia bisa nggak kreatif. Ya, manusia bisa nggak kreatif. Apalagi kalau manusia tahu dia pasti akan jadi miskin, lebih masalah lagi. Ngapain sekolah tinggi-tinggi, kuliah sono sini, ujung-ujungnya miskin juga. Maka soal rezeki
karena Rahman dan Rahimnya Allah, Allah menginginkan kita hidup normal, maka walau rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, Allah tidak beritahu kepada kita. Sebab kalau dikasih tahu, seseorang sudah tahu dia akan jadi orang kaya dan pasti akan jadi orang kaya, bermasalah. Seseorang yang sudah tahu dia akan jadi orang miskin dan pasti jadi orang miskin akan bermasalah. Maka sekalipun rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah kepada setiap makhluknya, dan Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di permukaan bumi ini kecuali Allah sudah garansi dan sudah jamin rezekinya selama ketika dia masih hidup dan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Namun lagi-lagi dirahasiakan oleh Allah. Nah, kita kan nggak tahu toh, nggak tahu jatah rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita nggak tahu. Berapa banyaknya kita nggak tahu, tapi kita diberikan kewajiban untuk ikhtiar menjemput rezeki tersebut. Pertanyaannya, dengan cara apa kita menjemput rezeki tersebut? Dengan segala potensi-potensi yang Allah berikan pada diri kita, pada tubuh kita, untuk kita maksimalkan dan optimalkan dan gunakan semaksimal mungkin sebagai alat sarana untuk menjemput rezeki tersebut. Contoh, nggak usah jauh-jauh ya Pak ya, jauh juga sih di luar negeri. Mungkin kita pernah mendengar seorang yang bernama Lionel Messi ya, sebagai atau Ronaldo sebagai pemain bola itu. Coba kita lihat, ya, Pak Agus rezekinya berapa itu Lionel Messi itu? Ya, Pak Haji Sigit rezekinya berapa tuh Ronaldo itu? Sekali kontrak itu, mungkin sekali kontrak bikin masjid ini bisa ya Pak ya, lebih ya Pak ya, bisa berapa biji bikin masjid seperti Telaga Kahuripan ini kali sekali kontrak itu yang namanya Ronaldo itu. Coba bayangkan, dia diberikan oleh Allah satu kehebatan, kaki ya, punya potensi dalam membawa bola, kecerdasan otaknya begitu punya potensi dalam mengolah bola, dan diberikan juga fisik yang kuat di lapangan untuk membawa bola. Dia sinergikan loh Pak. Ya, dia sinergikan itu, potensi pada kakinya bisa membawa bola, potensi otaknya yang bisa bagaimana mengolah bola, dia sinergikan dengan kehebatan fisiknya di lapangan di dalam bermain bola. Maka dia jemput rezeki itu dengan cara dia bermain bola. Coba kita lihat pengacara-pengacara hebat itu Pak. Pengacara-pengacara kondang kata orang ya Pak ya. Coba dia maksimalkan potensi kehebatan lidahnya dalam bersilat lidah, dalam bertutur kata. Dia sinergikan kehebatan lidahnya dalam bertutur kata dengan kecepatan dan kecerdasan otaknya, dan disinergikan dengan percaya dirinya yang tinggi. Maka dijemput rezekinya dengan cara dia menjadi seorang pengacara. Maka dengan dia menjadi seorang pengacara, dia mampu menjemput rezekinya, subhanallah, yang tidak sedikit. Nah, semua kita diberikan oleh Allah potensi, nggak ada yang tidak. Ayo, siapa yang tidak diberikan oleh Allah, yang tidak diberikan oleh potensi? Tidak ada. Makanya ada dalam satu ungkapan pepatah orang Arab kuno yang mungkin kita juga pernah dengar, halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Sekali lagi, halakam ru'un, betapa celakanya manusia. Lam ya'rif, bahasanya ya'rif bukan ya'lam. Ya'rif itu arafa ya'rifu ma'rifah, itu artinya mengenal.
halakam ru'un, betapa celakanya manusia, lam ya'rif, yang belum mengenal ya qadra nafsihi, potensi yang ada pada dirinya. Dan pernah kita bahas di sini, mengenal itu berbeda dengan mengetahui, Pak. Mengenal itu hasil dari 4 proses yang pernah kita bahas di sini. Dan ini pernah saya dialogkan dengan seorang profesor doktor di Dewan Bahasa, Pak. Dan kebetulan dia yang memberikan ilmu ke saya. Pak Ustadz, tahu nggak bahasa mengenal? Subhanallah, diambil spidol, diambil whiteboard di situ. Setelah saya taklim, dia jelaskan sama saya. Mengenal. Makanya di dalam ilmu tasawuf, tingkatan paling tinggi seorang yang mengamalkan tasawuf itu ma'rifah. Ya. Dan Rasul juga pernah bersabda, apa kata Rasul? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, pasti kata Rasul, dia akan mengenal siapa Tuhannya. Jadi orang-orang yang tidak mengenal siapa Tuhannya, itu sudah otomatis dia belum mengenal siapa dirinya. Kita nggak membahas itu. Kita bahas kata-kata tadi, halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi, kata pepatah orang Arab kuno. Celaka seseorang yang belum mengenal potensi dirinya. Nah, mengenal itu hasil dari 4 proses. Proses yang paling rendah, mengenal itu mengetahui untuk mencapai mengenal. Proses selanjutnya yang lebih tinggi dari mengetahui, mengerti tentang apa yang diketahui. Proses yang ketiga lebih tinggi lagi dari mengerti, yaitu memahami dengan hati yang bersih. Ya, memahami dengan hati yang bersih dari apa yang dia sudah mengerti dan dari apa yang dia sudah ketahui tadi. Proses keempat, supaya sampai ke tingkat mengenal, tidak cukup cuma sekedar tahu, tidak cukup sekedar mengerti, tidak cukup hanya sekedar memahami dengan hati yang bersih, tapi proses selanjutnya yang keempat adalah betul-betul dia mampu menjiwai apa yang dia sudah fahami dengan hati yang bersih tadi dari sesuatu yang dia sudah mengerti dan dia ketahui tadi. Nah, kan banyak di antara kita nggak mengenal potensi diri kita, Pak. Makanya kalau kita belajar ilmu tentang kependidikan, itu nggak ada sebetulnya. Nggak ada sebetulnya orang yang kuliah misalnya gagal, itu nggak ada. Kalau dia tahu potensi dirinya di mana. Dia orang eksak, masuk ke dalam jurusan yang bukan eksak, ya kelimpungan. Cenderungnya adalah dia orang sosial, masuk ke eksak, ya bingung. Gimana, Ustaz? Betul nggak, Ustaz? Coba kalau dia tahu potensi dirinya, dia sebagai seorang eksak yang mumpuni dari awal, dari kecil sudah kelihatan potensinya, ini seorang yang ahli dalam bidang eksak, ya masukkanlah kuliah dalam bidang-bidang itu. Kalau dia tahu memang ini orang bawa potensi di dalam bidang sosial, ya sudah, bidang sosialnya ini dikembangkan, bidang sosialnya ini betul-betul didukung. Ketika dia kuliah mengambil juga jurusan itu, insya Allah dia nggak terlalu bermasalah ketika dia kuliah. Makanya itu halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Kita pasti punya potensi, Pak. Nggak ada yang tidak. Ayo, apa yang nggak ada pada yang Allah berikan pada diri kita? Pasti di otak kita pasti kita punya potensi. Ya, di kaki kita pasti kita punya potensi. Apalagi yang ada di tangan kita, pasti banyak potensi yang ada pada diri kita. Tapi sayangnya, Pak, kita banyak tidak mengenal potensi yang ada pada diri kita masing-masing, sehingga kita tidak bisa maksimalkan potensi-potensi tersebut. Orang yang seperti saya katakan Lionel Messi, yang dia tidak beriman, yang maaf, sebahagian hasil kontraknya pun
diinfakkan istilahnya oleh dia untuk membantu Israel dalam membantai orang-orang Palestina, tapi tetap dibukakan oleh Allah rezeki yang tidak sedikit, padahal dia tidak beriman. Kenapa? Karena dia menjalankan sunatullah. Dia tahu apa potensi diri yang ada pada dirinya, dan dia maksimalkan, dan dia sinergikan potensi tersebut, dan dia gunakan semaksimal mungkin. Makanya rezeki itu dalam bahasa agama tidak dicari, tapi dijemput. Dengan cara apa menjemput? Dengan segala potensi yang Allah berikan pada diri kita masing-masing, yang mana bisa jadi seorang manusia, boleh jadi dia punya potensi bukan satu, yang sering kita dengar dengan istilah multi talenta. Paham Pak ya? Ingat, Allah bilang, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Persoalannya, sudahkah kita memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada diri kita? Jangankan memaksimalkan dan mengoptimalkan, mengetahui saja belum, apalagi mengerti tentang potensi yang ada pada dirinya, apalagi dia memahami potensi yang ada pada dirinya, apalagi sampai dia betul-betul menjiwai apa potensi yang ada pada dirinya. Akhirnya dia tidak kenal siapa dirinya. Inilah orang yang kata pepatah tadi, halakam ru'un lam ya'rif qadra nafsihi. Paham Mbak? Nah, ini rezeki secara umum. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Nah, sebanyak apa rezeki itu bisa diraih dalam hal yang bersifat umum ini, sejauh mana dan semaksimal apa kita memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada diri kita. Tapi yang terjadi, jangankan dia mampu memaksimalkan, mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada dirinya, kadang-kadang tahu juga enggak apa potensi yang ada pada dirinya. Nah, jadi itu rezeki secara umum. Nah, ada rezeki secara khusus yang Allah buka. Apa? Yaitu wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Itu surat An-Najm ayat 2 ayat 39. Atau surat 53 ayat 39. Apa itu? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah Allah memberikan kepada semua manusia kecuali illa ma sa'a, kecuali sesuai dengan apa ikhtiar dan usaha maksimalnya. Nah, kita mau rezeki kita banyak, Pak. Kita mau rezeki kita luas, tapi usahanya tidak maksimal, usahanya malas-malesan, usahanya menghayal mulu. Ya, jadi sebetulnya Allah itu maha adil gitu loh. Allah nggak akan memberikan rezeki itu kecuali sesuai dengan ikhtiar dan kecuali dengan apa usaha orang tersebut. Nah, kita orang yang beriman, salah satu cara untuk supaya ikhtiar dan usaha kita diijabah oleh Allah dan dipermudah oleh Allah dan dibukakan jalan keluar dan jalan untuk mendapatkan ikhtiar tersebut, salah satunya adalah doa. Betul nggak, Pak? Allah yang bilang kok, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, kata Allah, pasti aku akan ijabah dan aku akan berikan apa yang kau minta tadi. Nah, tapi sayang, berdoanya rajin, tapi sayang, hal-hal yang membuat doanya ditolak, hal-hal yang membuat doanya tidak diijabah oleh Allah, hal-hal yang membuat
pintu ijabah terhadap doa itu ditutup, dikerjain. Betul nggak Pak? Salah satunya, silakan buka kitab hadis Sahih Muslim. Kalau gampangnya hadis ini ada dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, hadis yang ke-10. Rasulullah pernah menceritakan seseorang. Apa kata Rasul? Tsumma dzakara rajulah. Ya, seorang perawi meriwayatkan, kemudian Rasulullah menceritakan tentang seseorang. Yutilus safara, sedang melakukan perjalanan yang cukup jauh. Saking jauhnya perjalanannya, as'asa wa akbaro, rambutnya kusut, bajunya pun kelihatan sudah mulai berdebu, lusuh. Tapi walaupun dia kondisi begitu, kata Rasul, ya muddu yadaihi ilas sama. Nah, ini hadis sebagai dalil hadis sahih, berdoa itu tengadahkan tangan kedua-duanya ke langit, Pak. Ini hadisnya, Pak. Ya muddu yadaihi ilas sama. Salah satu etika berdoa yang menunjukkan keseriusan dan kekhusyuan, tengadahkan kedua tangannya ke langit. Seorang ini, kata Rasul, dia sudah dalam kondisi musafir, tapi tetap aja ibadah dia nggak tinggalkan. Ya, dia tetap menengadahkan kedua tangannya ke langit, berdoa dengan khusyuk. Ya Rob, ya Rob, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudziya bil haram. Tapi sayang, kata Rasul, orang ini selalu memakan makanan yang haram-haram. Minumannya pun minuman yang haram-haram. Pakaiannya pun yang dipakai yang haram-haram. Bahkan wa gudziya bil haram. Bahkan dia kenyang selama ini dengan yang haram-haram. Apa kata Rasul? Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini ulama menyimpulkan bahwa salah satu yang menyebabkan banyak doa kita ditolak oleh Allah, walaupun dalam berdoa sudah khusyuk, walaupun berdoa sudah betul-betul menengadahkan kedua tangan, tapi sayang, dia tidak jaga makanan yang masuk ke perutnya, dia nggak jaga minuman yang masuk ke perutnya, dia nggak jaga pakaian yang dipakainya, bahkan dia nggak peduli dengan yang haram-haram, sehingga dia kenyang dengan barang yang haram-haram. Apa kata Rasul? Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang haram itu ada dua macam. Ada haramun li zatihi, ada haramun li ghairihi. Haramun li zatihi, sesuatu yang haram, zatnya dan fisiknya sesuatu itu memang sudah haram. Contoh, kalau makanan misalnya daging babi, minuman misalnya khamr, ya. Kalau perbuatan misalnya mencuri, misalnya menipu, misalnya korupsi. Nah, ada haramun li ghairihi. Secara fisik dianya halal. Contoh misalnya yang diminum air mineral, yang dimakan 4 sehat 5 sempurna, yang halal-halal secara fisik. Tapi sayang, hartanya didapatkan, makanannya didapatkan dengan cara yang haram atau dibeli dari uang hasil perbuatan yang haram. Ini namanya haramun li ghairihi, dan ini juga menyebabkan doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya rezeki lancar, salah satunya adalah hindari yang haram-haram sambil kita berikhtiar maksimal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana doa kita diijabah oleh Allah? Bagaimana permohonan kita akan dibukakan oleh Allah sementara
yang haram-haram masih suka dilakukan. Kadang-kadang filsafat hidupnya, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ya Allah, duit gak kenal saudara. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillah. Jadi pintu untuk membuka rezeki, jemputlah rezeki itu dengan ikhtiar dan usaha yang maksimal. Jelas, Pak? Oke. Yang ketiga, nah ini rezeki khusus ini. Yang ketiga, ya, rezeki khusus tidak diberikan oleh Allah kecuali bagi orang yang khusus ini. Apa dalilnya? Surat At-Tolak, surat 65 ayat 3 dan 4. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apapun dia, siapapun dia, apapun profesinya. Sebagai pedagang, dia menjadi pedagang yang bertakwa. Sebagai aparat dan penegak hukum, dia menjadi aparat dan penegak hukum yang bertakwa kepada Allah. Sebagai politisi, dia menjadi seorang politisi yang bertakwa kepada Allah. Apapun profesinya, petani-petani yang bertakwa kepada Allah, pengusaha-pengusaha yang bertakwa kepada Allah. Apapun profesinya, dia senantiasa bagaimana untuk menjadi orang yang muttaqin, menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bilang, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Allah tidak akan membiarkan orang yang bertakwa itu ya selalu dalam masalah, dan tidak akan Allah biarkan dia mendapati jalan buntu terhadap persoalannya. Enggak akan dibiarkan oleh Allah. Orang yang bertakwa dijamin oleh Allah pasti dia akan diberikan solusi dan jalan keluar atas segala apapun persoalan hidupnya. Nah, ayat ini ditutup oleh Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selain dia mendapatkan dan selalu mendapatkan solusi dan jalan keluar atas segala apapun persoalan yang sedang dihadapinya, pada waktu yang sama Allah juga pasti akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari pintu-pintu yang tidak pernah diduga-duga. Makanya ada istilah ya orang-orang kita tuh begini, Pak. Gaji boleh ditaker, rezeki bukan urusan bos. Gaji boleh urusan bos, rezeki bukan urusan bos. Saya ada ketemu orang, Pak, bukan 1-2 orang. Dia kerja, dia terus terang sama saya, Ustaz, kalau nggak percaya saya gaji saya cuma sekian katanya. Dia bilang, Pak, ya kalau nggak percaya tanya aja tuh Pak Ustaz, tempat saya kerja berapa kan? Apa gaji saya? Tapi subhanallah, Pak, ya Allah, tiap ada pembangunan lembaga pendidikan, pesantren, tempat-tempat duafa, masjid, dia nomor 1. Betul, saya nggak bohong, Pak. Ada seorang yang saya kenal dari Palembang. Kalau sudah urusan yang namanya sosial, ya Allah, itu kadang-kadang dia ngebantu, Pak, bisa sekian kali lipat dari rezeki yang tempat dia bekerja. Itu saya pernah tanya dia, apa Pak Haji katanya. Salah satunya, nggak tahu Pak Ustadz, feeling saya kadang-kadang kalau ngelihat tanah katanya, dia kebetulan punya jaringan teman akrab sama dia yang ngerti tentang pembangunan satu daerah sekian tahun akan datang. Dia bilang teman saya gitu, selalu dia memberikan info katanya. Saya udah lama nggak ketemu orang ini. Dia bilang, dan feeling saya kalau ditanya melihat satu tanah, saya kepengen aja cepet beli itu katanya. Ya Allah, dia bilang dibeli dengan harga sekian murah. Cuman dalam sekian waktu, nggak sampai bertahun-tahun, Mbak, tanah itu harganya bisa 10 kali lipat dari yang dibeli katanya. Saya juga bingung katanya. Ayo, Ustaz, gimana nih kalau kayak gini nih? Pak Sigit, ada nggak orang yang model begini, Pak?
Dia bilang sama saya nggak tahu nih katanya. Feeling saya kalau udah ngelihat tanah yang dijual murah, saya beli aja katanya. Nggak dalam waktu yang lama, tahu-taunya itu tanah akan menjadi tempat proyek yang akan dibangun adalah proyek yang strategis. Boleh saya bilang katanya, dulunya saya beli cuma 1.000 perak, harganya bisa 20.000 ketika itu dalam waktu yang cepat. Dia pernah ngomong sama saya, Pak, ngomong kayak gitu, Pak. Ini cuma contoh, Pak Ustadz. Nah, itulah rezeki, Pak. Jadi Allah buka pintu rezeki itu banyak. Ya, pintu-pintu yang kadang-kadang kita nggak pernah disangka-sangka. Banyak kan di antara kita, maaf, na'udzubillah, saya bukan ingin tahu hal-hal yang bersifat person pribadi pada pribadi-pribadi kita, Pak, ya. Ayo, kita sering nggak ngerasain gitu, Pak. Kalau dihitung-hitung pengeluaran untuk bayar sekolah anak, untuk bayar kuliah anak, untuk bayar listrik, untuk biaya hidup sehari-hari, belum lagi untuk ongkos. Kadang-kadang, ya Allah, dari mana aja nih ya? Padahal gaji sebulan cuma sekian. Ya Pak, pernah nggak begitu Pak? Ustaz Muslih, pernah nggak gitu Ustaz? Hah? Pernah apa sering? Nah inilah yang namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Nah, persoalannya kan kita mempunyai keyakinan yang nggak utuh gitu loh Pak. Nggak yakin dengan ayat Al-Quran ini, nggak yakin. Sehingga yang diomongin keluhan mulu, sehingga yang diomongin kesusahannya mulu. Sementara dia tidak mau memperbaiki dirinya. Yakinlah kalau orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu rezeki yang bisa jadi pintu rezeki yang dibukakan oleh Allah kepada dia karena ketakwaannya tadi min haitsu la yahtasib, tanpa pernah dia duga-duga dia akan mendapatkan peluang rezeki yang begitu banyak, bahkan rezeki yang begitu luas. Nanti kita lanjutkan ya. Ada satu pintu lagi yang mungkin harus kita pahami. Azan dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu rezeki yang selanjutnya adalah berdasarkan firman Allah surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Jika engkau bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, kata Allah. Nah, di sini la azidanakum. Pasti nikmat-nikmat itu, lam di sini lam taukid, apalagi nunnya la azidannakum, itu nun taukid sakilah. Kalau orang belajar ilmu nahwu itu sebagai huruf yang menunjukkan arti garansi dan jaminan langsung dari Allah. Jadi kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur atas nikmat yang kuberikan, pasti kata Allah, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Berarti dengan Allah tambahkan nikmat itu, berarti Allah bukakan lagi rezeki dari yang sudah Allah bukakan. Nah, bagaimana Allah akan membukakan rezeki kepada kita? Kerjaan kita ngeluh melulu. Ya syukuri aja nikmat yang Allah berikan. Yang penting kita sudah berdoa, yang penting kita sudah berikhtiar maksimal. Ya, nikmat apapun yang Allah berikan, hati kita sudah menerimanya penuh dengan ridho dan puas. Dan lidah kita minimal selalu mengucapkan alhamdulillah, dan semaksimal mungkin nikmat itu kita gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu namanya bersyukur. Yakinlah, yakin seyakin-yakinnya, itu janji Allah loh. Wala in syakartum la
azidanakum, pasti aku tambahkan nikmat tersebut. Ya kalau aku tambahkan, kata Allah, pasti aku akan tambahkan, berarti Allah bukakan lagi pintu rezeki selain yang sudah Allah bukakan, yang sudah Allah berikan. Nah, tapi wala in kafartum, jika engkau kufur atas nikmat yang kuberikan, maka inna adzabi lasyadid. Nah, tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu justru adalah penyebab ditutupnya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada hadis Nabi yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasul? Qala Rasulullah SAW, man arada ayyub sato fi rizkihi wa ayyun sa'fil fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa orang yang menginginkan diluaskan dan dibukakan seluas-luasnya oleh Allah rezekinya, ya, rezekinya, maka kata Rasul, ya, bukan cuma sekedar diluaskan oleh Allah rezekinya, wa yun safi asarihi, hidupnya penuh arti. Apa kata Rasul? Falyasil rahimahu, sering-seringlah menjalin silaturahim. Kalau bahasa sekarang, buat jaringan, buat network seluas mungkin. Jangan jadi orang yang sering mencari musuh. Jangan menjadi orang yang egonya dikedepankan. Kadang-kadang dia nggak tahu dengan egonya dikedepankan, akhirnya rezekinya tertutup. Saya rasa cukup ya. Nah, apa itu rezeki? Di sini ada catatan saya, arizku huwa ma yuntafa'u bihi wa laisa huwa ma tahsulu alaihi. Rezeki itu adalah bukan apa yang sudah ada di tangan Anda katanya, tapi rezeki itu adalah apa yang sudah, ya, Anda mendapatkan manfaat dan kebaikan dari apa tersebut, apalagi untuk bekal kebaikan untuk kita di akhirat nanti. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bukan hanya sekedar rezeki yang luas, tapi juga rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, di luar taklim, Pondok Pesantren Nurul Ilmi insya Allah masih membuka pendaftaran santri baru untuk sanawiyah dan aliyah, ya, insya Allah. Dan saya rasa di Telaga Kahuripan ini udah ada beberapa alumninya lah. Ya, saya nggak mau ngomong banyak, ya, nanti laut siapa yang ngasinin lagi dibilang. Ya, salah satunya anaknya Pak Mardai, itu ada. Salah satunya lagi tuh siapa? Fakih. Nah, ini anaknya Pak Sapurudin. Nah, ini alumni dari saya, Pak. Ya, tanya aja sama mereka bagaimana tentang kondisi Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Saya nggak mau bicara banyak. Kalau ada yang mau brosurnya, saya masih bawa. Ya, kalau ada yang mau, kalau ada yang mau untuk tingkat sanawiyah aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.